Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 181434216, kelas 7B PGSD, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD, dosen pengampu Ibu Nila Lestari SPD MPD, dengan materi Landasan Pengembangan Kurikulum. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk pengertian landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu B. Landasan filosofi. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulailawati 2003. Selanjutnya yaitu A. Perennialisme, lebih menekankan pada kebaikan, keidealan, kebenaran, dan keindahan dari warisan budaya dan dampak sosial tertentu. B. Esensialisme, menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. C. Eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. D. Progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individu, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Selanjutnya yaitu C. Landasan psikologis. Nana Syaudi Sukma Dinata 1997 mengemukakan bahwa minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu 1. Psikologi perkembangan, 2. Psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar
mengkaji tentang hakikat belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu D. Landasan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu, antar golongan, antar lembaga sosial atau masyarakat. Di dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri, namun hidup dalam suatu masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah kurikulum, termasuk perubahan tatanan masyarakat akibat perkembangan iptek, sehingga masyarakat dijadikan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan kurikulum dalam masyarakat, antara lain A. Kebutuhan masyarakat, B. Perubahan dan perkembangan masyarakat, C. Pusat pendidikan. Selanjutnya yaitu E. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada zaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjak kaki di bulan. Tetapi berkait kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Baiklah, selanjutnya yaitu selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan belajar bagaimana belajar, atau learning to learn, dalam mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum dapat mengkoordinir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahan dan kelangsungan hidup manusia. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam pengembangan kurikulum sangat penting, sehingga kurikulum memiliki landasan yang kuat. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Landasan kurikulum yang dapat dijadikan patokan antara lain landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan pengetahuan dan teknologi. Selain itu terdapat pula landasan sosial budaya dan landasan ilmu teknologi. Baiklah, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.